Rasulullah Sayyidina wa Nabina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Ikhlas yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Sulamit Taufiq halaman 18 dengan masih pembicaraan mengenai rukun-rukun salat. Baris ke-6 dari bawah dengan bacanya Al-Hadi Asyar Al-Julus Baina Sajdatain. Sudah dapat? Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu taala anhu. Al-hadiya asyara al-julusu baina sajdatain, ats-tsaniya asyara at-tuma'ninatu fihi. Dan di antara rukun salat adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini termasuk rukun salat yang mana disebut dengan rukun pendek. Maka jangan panjang-panjang ketika duduk di saat duduk di antara dua sujud. Maka kalau kita panjangkan seperti takeran kita duduk dalam tasyahud akhir. Tuh, duduknya seperti tasyahud, duduknya seperti itu lamanya, maka batal sholat kita. Karena ini duduk disebut dengan rukun pendek lantaran memisah di antara dua rukun panjang. Rukun panjang pertama, sujud yang pertama. Rukun panjang yang kedua, sujud yang kedua. Sebagaimana kemarin kita bahas, iktidal itu rukun pendek. Iktidal nggak boleh kita berdiri lama seperti bacaan Fatihah. Kalau lama dengan bacaan seperti bacaan Fatihah berdiri kita ketika iktidal, maka pula batal sholat kita. Karena iktidal ini juga sama, dikatakan rukun pendek lantaran memisah di antara dua rukun panjang. Yang pertama ruku, yang kedua apa? Sujud. Setelah berdiri ngapain kita? Pas i'tidal ngapain setelah i'tidal? Sujud kan? Nah, dipisah sama i'tidal. Ruku dan sujud. Dan di dalam duduk di antara dua sujud ini dianjurkan dan disunahkan posisi duduknya duduk iftirash. Duduk iftirash itu di antara duduk yang disunahkan pada 6 keadaan. Duduknya, kakinya, ya, jadi dia duburnya itu nempel dengan tumit, ya, bagian kiri. Nah, duduk itu ada 6 keadaan yang dianjurkan. Pertama, nih, duduk di antara dua sujud. Ya, tahu kan duduk iftirash? Tahu ya? Ini yang pertama, duduk di antara dua sujud. Yang kedua, duduk untuk tasyahud awal. Itu posisi sama tuh. Ya. Yang ketiga, duduk istirahah. Di mana itu duduk istirahah? Setelah sujud kedua, sebelum kita berdiri melanjutkan rakaat berikutnya. Jadi tergambarkan pada rakaat pertama dan rakaat ketiga. Ya. Rakaat pertama dan rakaat ketiga. Karena rakaat kedua kan kita tasyahud.
Gitu. Jadi pas naik ke atas, sebelum naik ke atas itu ada namanya jalsa istirahah. Duduknya duduk iftirash. Coba digambar dulu sini. Gofur, apa? Abdul. Cara yang benar coba kita lihat dulu. Jadi ada gambaran. Duduk iftirash. Terus ini. Arahin ke sana coba. Badannya ke sana. Nah, coba duduk iftirash gimana? Bukan begitu. Diangkat kaki tumit. Bukan begitu. Jadi gurunya juga yang praktekin tadi. Itu bukan iftirash, tuh belum disebut iftirash. Makanya masih belum tahu tahunya. Jadi posisi dia sini. Nah, ini dijadikan bangku dari duburnya, angkat nih. Nih angkat. Nih. Lihat nih. Ya, nih berarti. Tuh. Jadi ini keangkat. Ini dijadikan apa? Tempat duduk. Coba diulang. Diulangin. Nah, itu keangkat. Nah, begitu. Tuh. Nah, ini disebut dengan jadi duduk iftirash ini ya namanya duduk iftirash. Ini dianjurkan pada 6 keadaan. Pertama tadi apa? Ketika duduk di antara dua. Yang kedua, duduk untuk tasyahud awal. Yang ketiga, duduk istirahah. Jadi duduk istirahah itu duduk istirahah, duduk yang dianjurkan sebelumnya kita berdiri untuk melanjutkan rokaat, bukan untuk tasyahud. Kayak kita habis selesai rokaat pertama, setelah sujud kedua ngapain kita? Dalam sholat maghrib, dalam sholat duhur, enggak, rokaat pertama berdiri kan? Sebelum berdiri kita dianjurkan duduk. Itu namanya duduk istirahat. Nah, posisi duduk istirahat kayak tadi begitu. Iftirash namanya. Udah berapa itu? 3. Duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk istirahat. Yang ketiga, yang keempat, duduk bagi makmum masbuk. Dia nggak dapetin sempurna sama imam. Selepas imam salam dia bakal berdiri, ya kan? Maka dia duduknya seperti itu, iftirash tadi. Dia kan kurang. Nah. Ya, udah berapa itu? 4. Yang kelima, tasyahud awal. Belum kan sebut tadi? Udah. Duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk istirahat, duduk untuk masbuk. Iya, yang tadi barusan keempat ya. Nah, yang kelima, duduk bagi imam untuk mengerjakan sujud sahwi. Ya, duduk bagi imam untuk mengerjakan sujud sahwi. Nah, itu 5 gambaran tuh. Yang mana dianjurkan semuanya duduk iftirash. Ada lagi gak gambarannya? Ini ketika mau sujud sahwi yang 4 ya. Jadi arti terakhirnya itu enggak duduk iftirash. Duduk iftirash. Kan kalau tasyahud akhir kan duduknya tawarruk. Tapi lantaran dia mau mengerjakan sesuatu, maka duduknya iftirash tadi. Jadi semua ada 5 ya. Pertama, duduk di antara dua sujud, duduk untuk istirahat, duduk tasyahud awal,
duduk masbuk, ya, duduk untuk apa? Sujud sah. Kemudian yang masbuk itu beda, jadi nggak ngikutin imam tawarruk itu beda. Nggak ikutin, karena kan memang posisi dia bukan terakhir, ya kan? Artinya tawarruk duduk yang selepasnya salam, duduk yang selepasnya. Sedangkan dia belum salam, bakal nerusin lagi kan rokat. Itu dia. Sebentar ada 6 tuh, kalau nggak salah, lupa. Satu lagi apa itu? Ya? Apa? Udah semuanya. Ada 6 kalau nggak salah. Coba ntar lihat lagi. Pokoknya 5 itu pokoknya keadaannya yang disunahkan duduk iftirash. Ats-tsalits asyar al-julus li tasyahhudil akhir. Yang ke-13, nah di antara rukun sholat adalah, nah yang ke-12 tumakninah. Jadi duduknya syaratnya pakai tumakni, bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, ya, wa'afini itu semuanya sunnah. Kalau kita percepat Rabbighfirli aja cukup. Yang penting tumakni, sekedar takrar ucapan subhanallah, udah cukup begitu aja. Nggak perlu diucapkan subhanallah, yang penting takarannya seperti kalau kita duduk lamanya subhanallah tadi. Al-julus li tasyahhudil akhir. Yang ke-13 duduk untuk tasyahud akhir. Apa bedanya tasyahud awal dan tasyahud akhir? Kalau tasyahud awal setelahnya berdiri. Ya. Baik dia posisinya masih rokaat pertama atau dia rokaat kedua. Pokoknya setelah dia tasyahud dia berdiri. Tergambar gak? Tasyahud awal dia rokaat pertama. Tergambar bagi masbuk. Si imam udah 3 rokaat, dia baru 1 rokaat. Nah, ketika imam tasyahud akhir, dia ngapain? Ngikutin. Iya kan? Nggak dia berdiri, dia ngikutin. Nah, posisi tadi duduknya bukan tawar tapi karena dia itu tasyahud awal. Jadi tasyahud gak harus pada rokaat kedua. Nah, jadi patokannya tasyahud awal itu setelahnya dia berdiri. Baik dia jadi rokaat pertama kah, rokaat kedua kah, rokaat ketiga. Ketika imamnya sholat 4 rokaat. Maka dia ngerjakan itu posisinya semuanya, ya, itu disebut tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir yang setelahnya dia salam. Setelahnya dia salam, maka di sini sunnahnya dia mengerjakan dengan posisi tawarruk. Arti tawarruk, dia jadikan duburnya ini tempat duduknya. Wa ma ba'dahu, ya, litasyul akhir. Wa ba'dahu ar-rabi asyar at-tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir. Yaitu tasyahud akhir dengan menyatakan fayaqul at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Tasydidnya nih harus perhatikan. Tasdidat di dalam tasyahud itu sama hukumnya seperti tasdidat di dalam Fatihah. Kita kurang tasdidnya, maka tidak sah tasyahudnya. Kalau sudah tasyahud nggak sah, wajib diulang. Kalau enggak, batal sholatnya. Jadi ucap at-tahiyatul mubarakatus
Nah itu. Jadi harus pelan-pelan juga. Dan yang kedua di antara syaratnya dia rukun qauli yang wajib diucapkan. Sebagaimana Fatihah kita yang mengucapkan harus sekiranya kita yang dengar sendiri, begitu pula tasyahud. Harus didengarkan yang mana kita sendiri yang baik sholat sendiri, sholat berjamaah, baik sholat yang dianjurkan angkat suara seperti maghrib, isya, subuh, atau sholat yang tidak dianjurkan angkat suara seperti zuhur dan baik sholat sunnah atau sholat fardu. Maka di sini semua wajib diangkat suara sekiranya kita yang dengar. At-tahiyyatu barakatus. Begitu. Dan sunnahnya ketika lagi tasyahud, mata kita ke tempat sujud. Mata kita ke tempat sujud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Terus sampai ketika ucapan illallah. Irfa li tauhidil ladzi sholaitalah. Jadi posisi tangan kita, posisi tangan ini. Ini dalam tasyahud ada beberapa kaifiyat. Tata cara yang diamalkan Nabi SAW. Ada persis seperti ini. Ya. Ada di ujung dari telunjuknya ditempelkan sama ibu jari. Ada ditempelin ke ujung ibu jari dengan apa? Telunjuk begini. Ada begini jari tengahnya. Tuh. Jadi begini. Ada ditutup ibu jarinya. Tuh. Dan ini tata cara yang diamalkan Nabi. Terkadang ini, terkadang itu, terkadang itu. Oh, kalau begini lagi gatal dia. Apa aja? Ya, itu. Ya. Terus matanya ke tempat sujud sampai kapan? Sampai ketika dia mengucapkan illallah. Jadi at-tahiyatul. Tapi udah dijulurkan nih. Ini telunjuk udah dijulurin. Tuh. Ya. Lihat ya, tuh. Julurin gitu. Matanya ke bawah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu tasydid harus nyata itu. Ya, nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ininya tutup. Tetap ya. Enggak direnggangin. Dia apa? Ya? Tempelin. Rapat. Nah. Asyhadu alla asyhadu. Ilmu tajwid berlaku di sini. Berlaku ilmu tajwid. Asyhadu alla. Nun ketemu lam idgham bila gunnah. Asyhadu alla tasydid. Asyhadu alla ilaha. Ketika illallah telunjuknya digerakin ke atas sedikit. Irfa, angkat. Ya, bukan pas lagi ucapin illallah terus sampai sholat Ibrahimiyah innaka hamidun. Nah, setelah innaka hamidun majid barulah dia salam bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah salam selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makanya pas alaikum masih matanya di bawah. Assalamualaikum warahmatullah. Lepas. Assalamualaikum warahmatullah. Jelas ya? Ini yang sangat penting dalam pelajaran karena langsung kita praktek. Tuh, ini belajar ngajar tafsir, ngajar hadis susah ngamalinnya. Tapi kalau begini langsung diamalin nggak? Minta Allah taufik, ya kan? Ini dia. Fayaqulu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mana itu? Assalamu
alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini diantara tempat yang kita dianjurkan menghadirkan hati. Kita bukan orang yang bisa melakukan ya hadirnya hati dari awal takbir sampai salam. Jarang orang dapetin begitu. Dari awal takbir Allahu Akbar udah mikirin sholat terus. Kan kita kagak. Apa yang kita lupa dalam urusan dunia, keingetan dalam sholat. Kunyuk banget kan kita. Mikirin kunci motor di mana, kebawa dalam mikirin uang belanja kurang, dikasih bini cemberut, pikiran dalam pikirin ini, pikirin itu, semuanya pikiran di dalam Nah, makanya di sini para ulama menyatakan kalau kalian nggak mungkin mendapatkan dari awal takbir sampai salam, sekurang-kurangnya 3 keadaan ini harus hadirkan hati. Pertama yaitu ketika dalam doa iftitah wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal, hadirin hati itu agar membantu nantinya akan mendapatkan sholat yang sempurna dan bertambah kekhusyuan kita. Yang kedua ketika dalam surah Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, nah ini ketika tasyahud dalam mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, assalamu alaika. Tuh, hadirin hati itu. Cukup segitu. Sekalipun pikiran kita nanti kemana-mana dulu. Nanti insya Allah dengan berkah kita hadirkan hati itu dalam 3 tempat itu, maka kita akan tambah terus tuh. Ya, kehadiran hati kita di dalam sholat. Itu aja dulu 3 istiqomahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Nah, atas hamba-hamba Allah yang soleh. Apa arti soleh? Al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad. Orang dapat predikat soleh itu enggak sembarangan. Di antara Allah berikan keistimewaan orang soleh ini bisa memberikan syafaat kepada orang dekatnya. Jadi bukan Nabi aja itu yang akan memberikan kelak di akhirat syafaat. Mungkin kita terlalu jauh amal ibadah kita, terlalu jauh nggak dapat syafaat Rasulullah. Kita ada tetangga soleh, kita cinta sama dia. Kita kenal sama dia. Sekalipun kita ngelakuin apapun bentuk dosa, tapi kita baik, nggak nyakitin dia. Nah itu dia. Orang soleh nanti Allah berikan kemuliaan, bisa memberikan syafaat tergantung pengaruh dan kedekatan mereka di sisi Allah. Akhirnya bisa kita mungkin masuk surga dengan berkah tetangga kita itu yang soleh. Nah, arti soleh itu, nah ini dia. Al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad. Orang yang melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak-hak hamba Allah. Udah dia menjalankan perintah, menjauhkan larangan, lalu pun dia menjalankan apapun kewajiban yang dipikul dia untuk memberikan hak-hak kepada orang yang diwajibkan untuk dia penuhi. Dia penuhi istrinya dalam hak-haknya, dia penuhi kewajiban dia, ya, di dalam memberikan hak-hak siapa lagi? Anaknya, orang tuanya, mertuanya, mantu dan sebagainya. Nah, dia berikan tuh. Maka kalau dia sudah menjalankan ini semua, disebutlah orang itu soleh. Itu dia. Ya bukan, wah ini orang soleh nih, lihat dulu. Itu pengertian ada gak sama dia? Begitu. Wah soleh dia pakai peci putih, kadang hijau, kadang hitam. Kainnya BHS ya, ngutang semuanya. Balik pulang dari masjid, dia buka aja pakai celana monyet doang. Ditarik aja tuh kain celana kelihatan paham ya. Jadi bukan soleh lagi. Oh namanya soleh. Tambahin haji ya, haji soleh. Jadi itu
Orang soleh itu yang kelak juga di antara mereka mendapatkan syafaat. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Tuh lihat. Tajwid main di sini. Tanwin ketemu ra, idgham bila gunnah. Muhammadar Rasulullah. Al-khamis asyar as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ke-15 selawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi saja. Kalau selawat kepada Ali itu pada madhab Imam Syafi'i yang qadim itu termasuk rukun sholat. Jadi Imam Syafi'i punya dua madhab. Madhab ketika beliau di Basrah di Irak itu madhab qadim. Yang kedua madhab jadid ketika beliau di Mesir. Gitu. Dalam madhab qadim beliau memberikan ijtihad, memiliki ijtihad bahwa selawat kepada Nabi, selawat kepada keluarga Nabi, ini termasuk rukun sholat. Sehingga tersohor tuh dari puisi beliau menyatakan, ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardun minallah fil Qur'ani anzalah. Wahai keluarga Nabi, anak cucu Rasulullah, gitu. Kecintaan kepada kalian suatu kewajiban. Yakfikum min azimil qadri annakumu lam yusalli alaikumu lam sholatalah. Maka cukuplah kemuliaan buat kalian siapa orang yang sholat tanpa menyebut kalian la sholatalah. Tidak sah sholatnya. Nah ini madhab Imam Syafi'i yang qadim. Adapun yang jadid beliau menyatakan bahwa dia termasuk ab'adus sholah. Ab'adu kalau ditinggalkan dianjurkan kita sujud tambel. Maka diartikan lagi dari puisi tersebut la sholatalah arti la sholata kamilah. Sholatnya nggak sempur. Iya, kayak ada bannya ada yang bocor, harus ditambal. Itu dong. Nah, jadi pengertian al di sini masuk dalam madhab jadid nggak termasuk rukun sholat. Makanya nggak dimasukin oleh musannif nih. Pengarang kitab nggak masukin bahwa keluarga Nabi termasuk dari tidak termasuk rukun sholat. Makanya nggak ada di sini. Wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad das itulah. Iya. As-sadis asyara as-salam. Aqallu assalamu alaikum bitertib. Ucapin assalamu alaikum dengan tertib. Nah, syaratnya ada 9. Disebutkan mandumah. Pertama, arif. Harus ditakrifkan, nggak boleh salamun. Harus pakai alif lam. Assalamu alaikum. Arif wa khatib wasil. Kedua, harus khatib. Assalamu alaikum. Nggak boleh assalamu alaihim, harus alaikum. Arif wa khatib wajma wasil. Yang keempat harus dijamakkan, nggak boleh alaika. Salam nggak boleh assalamu alaika, tapi harus assalamu alaikum. Arif wa khatib wajma wasil. Tuh. Watakun mustaqbilal kiblah. Wajib menghadap kiblat. Jadi nggak boleh dia itu posisinya sebelum alaikum udah berpaling. Assalamu alaikum. Nggak boleh. Ya. Jadi ucapin alaikum dulu baru kita berpaling boleh. Assalamu alaikum warahmatullah. Kenapa? Karena sebelum mim itu kita posisinya masih dalam sholat. Jadi orang yang mau berjamaah sama kita baru assalamu, kita ada orang belakang jamaah, Allahu Akbar, kita baru ucapin assalamu, belum alaikum. Ini orang belakang kita langsung Allahu Akbar, dapat tuh jamaah, karena belum ucapin mim, belum ucapin alaikum. Lalu syarat yang lain wawali harus mualah, ya. Arti mualah nggak boleh dijedah. Assalamu alaikum.
Ya, assalamu. Pakai berhenti, nggak boleh. Ya. Syarat yang keenam, dia harus tertib. Ya. Yang ketujuh ya, harus tertib. Yang ketujuh, harus tertib. Jadi nggak boleh di Waalaikumsalam, nggak boleh. Jadi assalamu, nggak boleh Waalaikumsalam. Wala taks wa asmi bihi nafsan. Yang kedelapan, harus didengerin karena dia rukun qauli. Tuh rukun qauli. Nggak boleh begini. Emang gaguk kita. Tuh kedelapan, wa asmi bihi nafsan. Harus didengarkan. Assalamualaikum. Jadi kita yang dengar. Dan yang terakhir, yang 9, wala taksib bihi khabara. Nggak boleh sebagai khobar. Misal gini, kita udah mau salam, ada tamu ketok pintu, ya kan? Assalamualaikum, ya kan? Kita ucapin waalaikumsalam, pakai waalaikum, dengan tujuannya khobar tuh, memberi jawaban, itu nggak boleh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, kita ucapin salam juga untuk menjawab itu, maka tidak boleh. Jadi harus niatnya karena ingin keluar dari sholat. Karena arti sholat kan dimulai dari takbir dan diakhirkan dengan salam. Bitartib. Nah, as-sabi asyara tartib. Nah, 17 syarat ini yang terakhir tertib karena Nabi menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sedikit lagi. Fa in ta'ammada tarkahu ka'an sajad qabla ruku'ihi batalat. Kalau dia memang tinggalkan, sengaja meninggalkan rukun seperti dia sujud sebelum ruku. Dari pas berdiri langsung sujud, nggak pakai ruku, nggak pakai tidal. Batalat. Wa in saha, kalau memang dia lupa, falyaud ilaihi. Maka kembalilah kepada rukun yang dia lupa tadi. Illa an yakuna fi mithlihi au ba'dahu fatatimu bihi rak'atuhu wa lagha mas'abihi. Nah, kayak begini. Tadi ini. Kan seharusnya setelah dia berdiri langsung dia ruku. Masalah sekarang dia langsung sujud. Betul kan? Maka gimana? Nah, dia balik lagi ke atas, langsung dia ruku. Kalau dia nggak lakuin, tiba-tiba dilupa, terus duduk di antara dua sujud lagi, naik lagi ke atas. Pas di atas, pas lagi baca Fatihah, lalu dia setelah baca Fatihah dia ruku. Nah, ketika ruku dia teringat, wah tadi aneh nggak ruku nih. Dia teringat dia belum ruku. Udah, jadikan ruku itu rakaat pertama. Jadi yang setelah ruku nggak dianggap. Tuh yang tadi itu. Yang setelah ruku tadi nggak dianggap tuh. Sujud yang tadi, duduk di antara dua sujud yang tadi, sujud yang kedua, naik berdiri ke atas, baca Fatihah, semua nggak dianggap. Itu ruku menjadi ruku pertama. Dan begitu. Faslun wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna. Ada pertanyaan?